Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nilumadi Nindya Pramestiriasta, saat ini sebagai mahasiswi aktif BINUS Online Learning. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek yang telah saya buat dengan judul Implementasi konsep Smart City di Indonesia melalui peran mobil listrik dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan. Latar belakang dari proyek ini berangkat dari bagaimana perkembangan kota cerdas atau Smart City menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu aspek yang mencakup pada konsep Smart City adalah mobilitas cerdas atau Smart Mobility, yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Mobil listrik menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan tersebut karena mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan dan insentif. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai langkah strategis dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang lebih matang di Indonesia. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mempercepat transisi menuju transportasi listrik yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan Smart City di Indonesia. Isu ini penting untuk dikaji dalam konteks pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai peran negara dan warga dalam pembangunan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta membentuk wawasan kebangsaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan lingkungan global. Dalam penelitian ini, terdapat 5 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep Smart City diterapkan di Indonesia dalam konteks transportasi berkelanjutan? Kedua, sejauh mana mobil listrik mendukung konsep tersebut? Ketiga, apa saja kendala dalam penerapan mobil listrik? Keempat, strategi apa yang bisa diterapkan agar adopsi lebih cepat? Terakhir, bagaimana peran serta kebijakan pemerintah dalam pengembangannya? Kami telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, serta pihak swasta yang bergerak di bidang kendaraan listrik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak hingga pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di sejumlah kota. Dari sisi swasta, perusahaan otomotif mulai gencar melakukan inovasi teknologi serta kampanye edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas, terutama di luar wilayah perkotaan, harga mobil listrik yang relatif tinggi dan belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, kekhawatiran masyarakat seperti masa pakai baterai, biaya perawatan, dan kesiapan jaringan listrik nasional juga menjadi hambatan dalam percepatan adopsi. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, edukasi publik secara masif tentang manfaat mobil listrik dan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Perluasan infrastruktur SPKLU, khususnya di wilayah yang belum tersentuh teknologi ini. Kolaborasi erat antara pemerintah, pengembang kota, dan sektor swasta agar fasilitas umum berbasis kendaraan listrik dapat terwujud. Insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk pengurangan biaya listrik rumah tangga bagi pengguna kendaraan listrik, serta kemudahan kredit atau subsidi pembelian EV. Bulan mobil listrik berperan strategis dalam mendukung pengembangan Smart City dan sistem transportasi berkelanjutan. Selain mengurangi emisi dan polusi udara, kendaraan ini juga mendorong integrasi teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
Meskipun pemerintah telah memberikan dukungan berupa insentif dan pembangunan infrastruktur seperti SPKLU, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, harga kendaraan yang masih tinggi, dan pengelolaan limbah baterai tetap menjadi hambatan nyata. Keberhasilan adopsi kendaraan listrik memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terakhir, saya akan menyampaikan refleksi pribadi dari proyek saya. Membangun smart city bukan hanya tentang penerapan teknologi canggih, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur dan budaya masyarakat dalam menerima perubahan. Saya menyadari bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat krusial dalam mendorong transformasi menuju kota yang lebih hijau dan efisien. Pemerintah berperan bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan motor penggerak perubahan. Melalui proyek ini, saya mendapat wawasan baru dan motivasi untuk turut berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari generasi muda, saya percaya bahwa kami memiliki peranan penting sebagai agen perubahan. Kontribusi dapat dilakukan melalui inovasi, penguatan literasi digital dan lingkungan, serta penerapan gaya hidup yang lebih sadar terhadap dampak sosial dan ekologis. Ini sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan aktif, wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional yang berorientasi pada berkelanjutan menuju Indonesia 2045. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan melalui pemanfaatan mobil listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.